3 hari lalu, cinta pertama istriku yang baru pulang dari luar negeri merengek ingin main ke daerah tak berpenghuni. Istriku selalu menuruti kemauannya. Aku khawatir, jadi ikut serta. Akhirnya jadi liburan keluarga. Selama perjalanan, kami tak sengaja bertemu serangan beruang Zangma. Cepat, desa ada di depan. Lari ke sana kita aman. Ah! Istriku, tolong aku. Putri, jangan pedulikan dia. Menyelamatkan diri lebih penting. Iya kak, beruang hitam itu akan segera datang. Kalau kau selamatkan Xie sekarang, kita semua tak bisa lari. Iya kak Xie, kakimu sudah terluka, bagaimanapun tak bisa lari jauh. Daripada jadi beban, lebih baik korbankan diri untuk kami. Istriku, tolong aku. Suamiku, Wang Lin, akulah yang bawa dia ke daerah tak berpenghuni. Aku harus bertanggung jawab padanya. Kamu, tolong tahan beruangnya untuk kami. Shen Chushuang, aku suamimu. Ah, pergi. Shen Chushuang, kita berpacaran 10 tahun. Tak kusangka, kau tegal untuk cinta pertamamu sendiri, mendorongku ke mulut beruang. Kakak ipar! Kakak ipar! Cuksue, Kakak ipar, jangan takut. Aku bawa kau pergi. beruang datang. Cuksue, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Kau pergi dulu. Aku tak bisa jalan jauh lagi. Cepat cari kakak-kakakmu. Aku tahan beruangnya. Cuksue. Cuksue. Apa akhirnya tak bisa lolos juga? Jika diberi kesempatan lagi, Belakangan ini, di arah daerah tak berpenghuni barat laut, terjadi serangan beruang hitam. Masyarakat harap waspada. Hindari melintas jika tidak perlu. Bukankah aku dimakan beruang? kenapa kembali ke daerah tak berpenghuni? Benar, Kasih. Kakiku sudah terluka. Lagi pula tak bisa lari jauh. Daripada jadi beban, lebih baik korbankan diri untuk kami. Apa tadi hanya mimpi? Kak! Kau kenapa? Mau minum air? Apa dia sebelumnya juga tanya ini padaku? Mau minum air? Ah. Rasanya sangat familiar. Nak, kenapa kau rem mendadak? Ban mobil pecah. Xie, jangan jadi pembawa sial. Ban sepertinya benar pecah. Aku turun lihat. Baik, pergilah. Tidak. Itu bukan mimpi. Itu masa depan. Aku melihat masa depan. Ini jejak kaki beruang. Tidak bisa. Ban mobil ini pecah. Kita tak ada ban cadangan di mobil. Aku hubungi tim penyelamat. Besok sampai. Kita menginap di sini dulu 1 malam saja. Ternyata sama seperti mimpi ramalan. Mobil pecah ban. Akhirnya mati dimakan beruang. Chushuang, bagaimana menurutmu? Aku belum pernah berkemah di daerah tak berpenghuni. Kebetulan bisa merasakannya. Tidak boleh. Beruang raksasa akan menyerang kita pukul 10 malam. Kita tinggal 6 jam. Harus segera pergi. Xie, ada beruang. Kamu bercanda? Kak Ipar, coba pikir. Di tempat terpencil ini, kalaupun ada beruang, dia makan apa? Aku serius. Xie, menantu yang menikah ke keluarga istri jangan jadi pembawa sial. Tadi, kalau kamu tidak ngomong sembarangan, mobilnya bisa kempes. Kak Shi, jangan membantah mereka. Ini salahku. Aku baru pulang dari luar negeri, ingin lihat daerah tak berpenghuni. Chushuang mau temani aku, makanya jadi begini. Kalau kamu kesal, marahi saja aku. Shaolin memang paham. Tante tahu kamu dan Chushuang dulu pacaran.
kamu pulang ke sini khusus untuk dia. Masa tante marah sama kamu? Kalian berdua di sini perkuat hubungan. Tante, Chu Shuang sudah menikah dengan Kak Shi. Dia mau temani aku sudah senang. Kalau minta lebih, Kak Shi bisa cemburu. Hah? Kami cuma berteman biasa. Xie tak akan sekecil itu hatinya. Bu, kakak ipar masih di sini. Apa yang kalian bicarakan? Tidak takut kakak ipar tersinggung? Jangan banyak omong. Kalau kamu tidak ada kerjaan, pergi ke mobil, ambil tenda dan bahan makanan. Malam ini kita berkemah di sini. Kakak ipar, ibu tadi hanya bercanda. Jangan marah. Kakak ipar, kamu pergi dulu. Aku tidak bisa jalan jauh lagi. Cepat cari kakakmu. Aku tahan beruangnya. Chuk Shue. Sebagai anak angkat keluarga Shen, saat kami diserang beruang, dialah yang pertama ditinggalkan. Tapi akhirnya, demi menyelamatkanku, dia tewas di mangsa beruang. Kali ini, bagaimanapun aku harus bawa dia kabur. Lihat, ini jejak beruang raksasa. Kita sudah jadi incarannya. Harus cepat pergi dari sini. Xie, jangan nakut-nakuti. Di tempat liar begini, kalaupun ada beruang, pasti sudah mati kelaparan. Menurutku, kau hanya tidak mau Kak Wang Lin dekat dengan kakakku, sengaja membuat jejak beruang palsu cari perhatian di sini, kan? Kak Xi, jejaknya sebesar itu, beruang mana yang kakinya sebesar itu? Kalau kau tidak suka aku bicara dengan Chu Shuang, aku bisa pergi. Tapi kau jangan bohong di sini. Itu beruang raksasa, tingginya lebih dari 2 meter, sekali gigit bisa bunuh kita. Xie, sudahlah. Kau pria dewasa selalu berpikir negatif. Masih bisa dimaklumi. Tapi picik dan mengancam Wang Lin sungguh tidak masuk akal. Ayo Wang Lin, aku bantu pasang tenda. Aku dan Shen Chu Shuang bersama 10 tahun aku yang bantu dia mengembangkan bisnis keluarga Shen. Tapi ketika cinta pertamanya Wang Lin pulang ke Indonesia, dia mulai sangat mengabaikanku. Pengorbananku 10 tahun ini seperti lelucon. Kalian percaya atau tidak terserah. Chuk Shue, beruang raksasa akan menyerang jam 10. Kita masih punya 6 jam. Percayalah padaku. Ikut aku. Kak ipar, tapi sekarang mobilnya tidak bisa dipakai. Bagaimana kita pergi? Mending kita tunggu tim penyelamat. Ayo kita pasang tenda bersama. Ayo. Hei. Ibu, aku bantu. Aku nemu kompor gas. Malam ini kita bisa makan hotpot. Kak, kamu ini jauh-jauh dari kompor gas itu. Itu sebentar lagi bakal meledak. Kak, kamu bercanda lagi? Kompor gas ini baru beli. Masa bisa meledak? Kenapa? Kak bilang kompor gas ini sebentar lagi bakal meledak. Xie, kamu pikir kamu peramal? Mau meledak ya meledak? Aduh! Aduh! Kak! Kompor gas ini beneran meledak. Seperti yang kamu bilang. Ternyata semuanya sama seperti mimpi ramalan. Malam ini lewat jam 10, beruang raksasa pasti akan menyerang. Chuk Shue, aku bicara serius. Beruang raksasa malam ini akan menyerang. Karena kita tidak bisa pergi. Cepat bersiap-siap. Baik. Xie, jangan membesar-besarkan. Kan kamu lihat kompor ini memang sudah bermasalah, makanya kamu bisa tebak bakal meledak, kan? Suka-suka kamu. Ngomong-ngomong, Chuk Shue, binatang buas takut api dan bau menyengat. Ikut aku cari kayu dan rumput. Ambil juga cabai dari mobil. Kita cepat bersiap. Baik. Shen Chuk Shue, Xie ini gila. Kamu malah percaya 2 orang gila.
Ayo pergi. Saat-saat genting, barang-barang ini yang menyelamatkan nyawa. Xie, kenapa kamu bawa banyak rumput kering ini? Jangan-jangan kamu benar-benar mengira kita akan diserang beruang raksasa? Gila. Seharusnya dari awal tidak mengajakmu ikut jalan-jalan. Dan kamu, gadis bandel Xie gila. Kamu juga ikut-ikutan. Xie, sudah cukup kamu buat keributan. Kalau terus memalukan begini, aku hanya akan semakin kecewa padamu. Chu Shuang, jangan marah. Kayu bakar yang disiapkan Kak Si cukup untuk api unggun kita malam ini. Ayo, kita siapkan makan malam ya. Kalian, kakak ipar ini juga untuk kebaikan semua. Kalian keterlaluan. Tidak apa-apa. Sudah lama aku tidak peduli. Bibi, Shawan, tadi saat aku datang aku beli daging segar. Malam ini kita makan barbeque? Tidak boleh. Jangan dimakan. Bau amis darah daging pasti akan menarik beruang raksasa. Tidak boleh. Jangan dimakan. Bau amis darah daging akan menarik beruang raksasa. Kita buang barang-barang ini jauh-jauh. Mungkin bisa mengalihkan beruang raksasa. Xie, kamu kenapa sih, gila? Aku memang mengabaikanmu beberapa hari ini. Tapi Wang Lin baru pulang dari luar negeri. Dia tak punya siapa-siapa di sini. Aku satu-satunya temannya. Aku cuma merawatnya sedikit. Bukankah itu seharusnya? Siapa yang mau kau rawat? Aku tak peduli sama sekali. Beruangnya akan segera datang. Kau mau mati, itu urusanmu. Jangan libatkan aku dan Cuk Swek. Kau Benar-benar keterlaluan, Xie. Mengincar adik iparmu sendiri. Iya kan? Kau jahat. Hari ini aku harus pukul kau mati. Ibu! Kata kakak ipar soal beruang itu benar. Dia cuma mau selamatkan kita semua. Omong kosong. Kau begitu bela orang jahat ini. Apa kalian berdua sudah lama punya hubungan? Dasar perempuan kecil. Berani sakiti kakakmu. Hari ini aku hapus aib keluarga. Xie, kau berani sentuh ibuku ya? Kau cari mati ya? Xie, lepas ibuku sekarang. Minta maaf pada Wang Lin. Aku masih kasih kau kesempatan. Kalau tidak, kita cerai saja. Sudahlah, Chu Shuang. Sepertinya Kak Xie tak terlalu suka padaku. Aku minta maaf padamu. Kak Xie, asal kau senang, pukul aku sampai mati. Aku rela kau pukul aku mati. Pukul kau? Aku jijik tanganku kotor. Xie, kau benar-benar tak masuk akal. Jangan menyesal nanti. Kakak ipar, jangan marah. Kakakku tadi pastinya bicara karena emosi. Kalian berdua komunikasi baik. Pasti bisa kembali seperti dulu. Untuk apa saya marah? Sekarang selamatkan diri paling penting. Penciuman beruang sensitif, paling takut bau menyengat. Gunakan cabai ini, tahan sampai tim penyelamat tiba. Pasti bisa lolos dari beruang. Xie ini ngotot bilang ada beruang raksasa, datang menyerang kita. Saat kita kembali ke kota Jiangcheng, lebih baik langsung dia memasukkan ke rumah sakit jiwa. Ngapain peduli dia? Waktu sudah sore. Kita selesai makan, cepat istirahat. Istirahat. Ngomong-ngomong soal tidur, tenda yang kita siapkan sepertinya masih kurang. Kamu dan kakak ipar memang sudah suami istri. Kata orang tua bilang suami istri bertengkar, dirancang berselisih di ujung berbaikan. Jangan marah pada kakak ipar lagi. Hai, dasar kamu anak nakal. Kamu malah bisa bantu Xie. Si tidak berguna itu bicara. Sudahlah, Bu. Saya dan Xie tidur satu kamar. Kebetulan bisa jaga dia. Supaya dia tidak lagi buat masalah. Bagus. Kak ipar, cepat ke sini. Kakak mau tidur satu tenda denganmu malam ini. Aduh, sakit. Kenapa? Perutku sakit. Tak apa, Chu Shuang. Perasaanmu dengan Kak Xie yang paling penting. Lebih baik kau temani dia. Nanti Kak Xie cemburu. Jangan ngawur. Perutmu sakit begini. Apa yang lebih penting darimu? Halo sayang. Perutku sakit. Bisa jemput aku? Aku sibuk. Atasi sendiri. Ternyata cinta atau tidak benar-benar terlihat jelas. Setelah malam ini, semuanya tak penting. Xie, hari ini Wang Lin kurang enak badan. Aku akan ke tendanya untuk jaga dia. Kamu cari tenda sendiri ya. Maaf Kak Xie.
Perutku memang kurang sehat. Harus merepotkan Chu Shuang jagain aku semalaman. Kalau kau tak mau, aku bisa tahan lagi. Jangan pura-pura baik. Aku tidur di mobil. Beruang raksasa serang jam 10. Jangan salahkan aku tak ingatkan. Beruang raksasa segera sampai. Sekitar mobil sudah kutabur gas pengusir beruang. Tak ada tempat lebih aman dari mobil. Si bodoh ini benar-benar percaya ada beruang. Sampai tidur di mobil demi aman. Memberi aku kesempatan berdua dengan Chu Shuang. Karena kau kasih kesempatan, aku pasti manfaatkan baik-baik. Kak, kamu belum makan malam kan? Cepat makan, nanti dingin. Terima kasih. Kak, apa yang dikatakan kakak dan yang lain? Hanya emosi. Jangan marah ya. Marah atau tidak sudah tidak penting lagi. Tinggal 10 menit, beruang raksasa akan menyerang. Hanya di mobil paling aman, jangan sembarangan keluar. Kak, beruang raksasa jam 10 benar akan menyerang? Kamu tidak percaya kataku? Aku percaya. Tapi kakak mereka masih di luar. Kita harus mengingatkan mereka. Dalam mimpi ramalan Shen Chushuang dan yang lain dengan kejam, meninggalkan aku dan Chuk Shui. Mereka kejam, jangan salahkan aku tak berperasaan. Tidak boleh pergi. Jika selamatkan mereka, kita yang akan mati. Xie si bodoh itu benar-benar percaya. Di daerah terpencil ini, ada beruang raksasa menyerang. Kalau benar datang, aku yang pertama kasih makan dia. Buat apa peduli dia, Shaolin? Hmm, Bukannya kamu tidak enak badan? Biarkan Chu Shuang antar kamu istirahat. Chushuang bisa? Baik Bu, aku pergi dulu. Shawan, kalian istirahat cepat ya. Oke. Kak Wang Lin dan kakakku memang cocok sebagai cinta pertama, serasi sekali. Seolah ditakdirkan untuk bersama. Dulu, Xie mengambil kesempatan saat Wang Lin keluar negeri, memanfaatkan situasi. Bagaimana mungkin kakakmu menikah dengannya? Sekarang Wang Lin sudah kembali. Nanti saat kita kembali ke kota Jiangcheng, aku akan suruh kakakmu bercerai dengan si pembawa sial itu. Menurutku, lebih baik tinggalkan dia di daerah tak berpenghuni biar mati sendiri. Supaya nanti tak merepotkan kita. Ide bagus. Haha, Kakak ipar beruang raksasa akan segera datang. Kalau kita tidak pergi mengingatkan mereka, mereka benar-benar bisa mati. tinggal 3 menit lagi. Wang Lin, kamu cepat bangun. Chu Shuang, saat aku di luar negeri, yang selalu kupikirkan hanyalah kamu. Berjanjilah padaku bercerai dengan Xie. Boleh? Bicarakan nanti saja. Aku mau jawabanmu sekarang. Chu Shuang, aku serius. Kalau dulu aku tidak di luar negeri, mana mungkin giliran Xie menikahimu? Pasti ada aku di hatimu. Benar kan? Berjanjilah padaku. Sudah jam 10. Beruang datang. Ternyata cuma baju. Salahkan Xie yang buat-buat cerita nekat bilang ada beruang. Bikin semua orang ketakutan. Chu Shuang, Tidak boleh. Kita tidak bisa seperti ini. Chu Shuang, Wang Lina, Ah. aku sudah punya suami hari ini. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Chu Shuang, Kak ipar, sudah jam 10. Beruang raksasa belum menyerang. Apa kau salah? ada apa? Mimpi ramalan. Pukul 10 beruang seharusnya datang. Aku mengerti. Pasti karena perlindungan yang kita buat berhasil. Menunda serangan beruang. Saat bau cabai hilang, beruang pasti kembali. Kak ipar, jangan cari gara-gara. Yang terpenting sekarang kau harus pikirkan cara berbaikan dengan kakakku. Kak, maukah kau bicara dengan Kak iparku? Sudah larut. Kau tidurlah. Aku mau bicara dengan suamiku. Kak ipar, bicaralah baik-baik dengan kakakku. Semangat. Tidak. Beruang akan kembali menyerang. Kau tak boleh pergi. Xie. Sudah cukup? Xie. Sudah cukup? Cari gara-gara? Aku cari gara-gara apa? Sejak kita datang ke daerah tak berpenghuni sampai sekarang, kau terus bilang ada beruang. Aku tahu. Ini karena Wang Lin merebut perhatianmu. Jadi,
Engkau pura-pura tak peduli, lalu berlagak misterius, cari perhatian? Pertama, aku tak pura-pura. Aku sungguh tak peduli. Kedua, yang kukatakan benar, percaya atau tidak, terserah. Beruang raksasa pasti kembali menyerang. Jika kalian ingin mati, jangan libatkan aku dan Cuksue. Kau benar-benar tak masuk akal. Kakak ipar, kok bisa begitu bicara sama kakakku? Dia kali ini kayaknya beneran marah. Aku bantu kamu bujuk dia. Nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi. Wang Lin. Kamu kan sakit perut? Kok keluar? Kakakku mana? Kak Siei lagi kesal? Cushuang. Cushuang pergi nemenin Kak Siei. Aku nggak apa-apa. Dasar si gadis ini gimana sih? Nggak jagain kamu, malah jagain Shay si sampah itu. Tenang aja. Tante nanti omongin dia. Iya Bu. Siei kan bilang jam 10 bakal ada beruang raksasa nyerang. Sekarang kan udah jam 10, tapi nggak ada apa-apa kan? Bodoh amat sih. Shay itu orang gila. Kamu beneran percaya omongannya? Cushuang, Shaolin kan masih sakit perut. Kok bisa kamu tinggalin dia buat jagain Shay si sampah itu? Otakmu dipakai buat apa? Cushuang, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak terlalu dekat denganmu, sehingga merusak hubunganmu dengan Kak Si. Membuat Kak Si tidak mau berbagi tenda denganmu. Maafkan aku. Sudahlah, dia yang terlalu sensitif. Jangan hiraukan dia. Cushuang, Shay si tidak berguna itu hanya karena melihatmu terlalu dekat dengan Shaolin. Jadi sengaja menjauhimu. Pura-pura menjauh. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Iya Kak, dia memang sengaja ingin menarik perhatianmu. Bahkan bilang kita bisa disantap beruang. Kalau benar ada beruang, aku yang pertama dimakan, oke? Ci, jangan asal bicara. Aku hanya tidak tahan dengan sikapnya yang berlagak misterius. Seolah-olah dia bisa meramal masa depan. Sudah, hari sudah sore. Sebaiknya kita istirahat. Besok tim penyelamat datang, kita bisa langsung pergi dari sini. Kakak ipar, kamu mencengkeram terlalu keras. Keadaan darurat, maaf ya. Kakak ipar, kurasa kamu benar-benar perlu istirahat yang cukup. Bagaimana kalau kamu tidur dulu di dalam mobil? Aku turun ambilkan obat tidur. Cuksue, aku berkata benar, beruang raksasa bisa datang menyerang kapan saja. Hanya di dalam mobil yang paling aman. Baik, Shawan, bagaimana? Oh, aku mau ke toilet dulu. Kalian istirahat saja dulu. Hati-hati ya. Ya, tenang saja Kak Wang. Apa bahayanya di sini? Masa iya, seperti kata Shay si Sinting itu, yang dikatakan akan ada beruang raksasa yang makan orang? Haha, pergilah. At, 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 at. Wah, ini bukan si pembawa sial yang cuma bisa pura-pura mistis itu? Bukannya kamu bilang semalam akan ada beruang? Mana beruangnya? Itu karena aku menyalakan api dan menebar cabai, sehingga menunda serangan beruang. Mereka pasti akan datang. Kak Si, kamu menyebarkan kabar tentang serangan beruang, lalu meninggalkan Cushuang, dan menarik Cuksue bersembunyi di mobil. Jangan-jangan kamu ingin menciptakan kekacauan untuk berduaan dengan Cuksue? Tindakanmu seperti ini pantas terhadap Cushuang? Bagus, Shay. Pantas saja kamu terus bilang ada beruang. Ternyata ini rencanamu. Hari ini, aku akan menghajarmu untuk anak sulungku. Bu, aku dan kakak ipar benar-benar tidak ada apa-apa. Dasar anak kurang ajar. Sudah membelanya si pembawa sial ini. Sejak kamu diadopsi, kapan kakakmu pernah memperlakukanmu buruk? Kamu berani ingin berbuat tidak baik padanya? Hari ini aku harus memukulmu sampai mati. Sudahlah, Bu Shock Swiss. Seharusnya dia akan sembrono. Jangan asal percaya omongan orang lain. Nanti kau ditipu malah bantu hitung uangnya. Kali ini kalian berdua tak dibunuh. Beruntung anakku baik hati. Cepat pergi kerja. Ya, aneh. Kenapa Shawan belum bangun? Cushuang. Shawan istirahat larut malam kemarin. Mungkin masih tidur. Lebih baik kita jangan ganggu dia. Tante,
Chu Shuang. Aku sudah hubungi tim penyelamat. Sore ini akan tiba. Aku lihat di sekitar sini ada hutan kecil, cukup bagus. Pemandangannya indah. Bagaimana kalau setelah makan kita jalan-jalan ke sana? Bagus. Terbiasa tinggal di kota besar. Belum pernah benar-benar jalan di alam liar. Chu Shuang, kau mau pergi? Lagi pula nganggur juga nganggur. Mari kita pergi bersama. Bagus sekali. Hutan. Tidak, jangan pergi. Di hutan ada sarang beruang. Beruang? Di mana-mana ada beruang. Cepat tutup mulutmu. Xie Yi, kau tahu Wang Lin lebih unggul darimu di mana? Dia tak pernah merusak suasana hatiku. Sedangkan kau selalu panik membesar-besarkan bahaya. Dengan begini, kau hanya membuatku semakin memandang rendahmu. Kak Zi, kalau kau tak suka aku jalan dengan Chu Shuang, kau bisa bicara langsung. Merusak suasana semua orang begini. Membuat Chu Shuang semakin tidak senang. Aku bicara jujur. Kalau beruang mencium bau badanmu, lalu mengikuti jejaknya langsung ke sini, nanti mau lari sudah terlambat. Xie Yi, kalau kau tak mau pergi, tinggallah di sini. Jangan bikin jengkel. Ayo kita pergi. Kak Ipar, kakakku dan yang lain pergi kemana? Pergi ke hutan cari mati. Cepat bantu aku membereskan barang. Kita harus segera pergi dari sini. Kak Ipar, apa maksud perkataanmu? Di hutan ada sarang beruang. Mereka nekat mau main ke sana. Lambat laun pasti akan memancing beruang datang. Aku harus bersiap-siap. Apa? Ada beruang? Kak Ipar, kenapa kau tidak menghalangi mereka? Mereka yang mau cari mati. Buat apa aku halangi? Kak Ipar, meski kau lagi kesal, tak bisa berbuat seperti ini. Tidak bisa. Aku harus cepat menjemput mereka. Hutan berbahaya. Cepat kembali. Pemandangan seperti ini jarang kulihat di kota besar. Untung tak dengarkan Xie Yi, si bodoh itu ngomong sembarangan. Kalau tidak, mana bisa aku menikmati pemandangan seindah ini. Tante, kita susah-susah keluar main sekali. Jangan pikirkan hal-hal yang menyebalkan itu. Aku bantu Tante ambil beberapa foto. Baiklah. Bagus. Hahaha. Lihatlah. Wah, memang hebat Shaolin. Foto yang bagus sekali. Bu, saya bantu ambil beberapa foto lagi ya. Baik, Bagus sekali, Apa itu? Mungkin hanya suara angin, Bu. Ternyata salah duga. Semua gara-gara Xie Yi si tidak berguna itu. Setiap hari bicara ada beruang. Bikin kita cemas terus. Bu, jangan pikirkan hal-hal menyebalkan itu lagi. Sini saya bantu ambil foto lagi. Baik. Bagus. Shaolin dan putriku. Benar-benar pasangan serasi. Chu Shuang, kemari. Saya bantu kalian berfoto bersama Shaolin. Boleh ya, Chu Shuang. Mas Ampan, saya bantu kalian foto beberapa gaya gratis kok. Chu Shuang, boleh ya? Buat apa di foto ini? Ibu aku Ayo pergi. Bu, hati-hati. Di sini. Shaolin dan anak gadis benar-benar pasangan serasi pria tampan wanita cantik. Bu, jangan bicara begitu. Kak Shi dengar bisa marah. Orang tidak berguna itu berani-beraninya dia marah. Kalau dia marah, saya suruh Chu Shuang cerai saja. Bu, Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Lihat Bu, foto yang saya ambil untukmu. Bagaimana? Ternyata ibu punya bakat fotografi juga ya. Hebat sekali. Chu Shuang, menurutmu bagaimana? saya juga merasa cukup bagus. Bu, Kak. Ternyata kalian di sini. Akhirnya ketemu juga. Kenapa kalian kemari? Kak Xie bilang di sini ada sarang beruang, sangat berbahaya. Ayo kita cepat pulang. Dasar bodoh. Dia jelas-jelas berbohong. Dia memberimu obat bius apa? Apapun katanya kau percaya. Percaya tidak percaya terserah kalian. Yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Cuksue, ayo kita pergi. Chu Shuang, kau masih di sini? Kak Xi dan Cuksue bermesraan begitu. Sama sekali tidak memperhatikanmu. Xie Yi, kalau mau pergi, pergilah sendiri. Jangan tarik adikku. Sudah kukatakan, kalau kalian mau mati, jangan libatkan aku dan Cuksue. Ayo pergi, Kak Xi. Jangan-jangan kau benar-benar tertarik pada adik Chu Shuang?
Sudah kuduga. Kau memang tidak berniat baik pada gadis keluarga kami. Chu Shuang tidak mau meninggalkanmu, tapi kau mau meninggalkannya. Berani-beraninya merayu adik iparmu sendiri. Kau benar-benar binatang. Xie Yi, kau sangat mengecewakanku. Kak Shi, kakak salah paham tentang kita. Cepat minta maaf padanya. Tidak bisa. Di depan ada sarang beruang. Tidak boleh lanjut ke depan. Kak Xie, kalau tidak jelaskan pada kakak dengan sifatnya, dia benar-benar akan cerai denganmu. Ikut aku. Chu Shuang, untuk pria brengsek yang pelin-pelan tidak layak. Aku temani kau jalan-jalan, tenangkan diri. Aneh, banyak sekali tulang. Tidak. Ini sarang beruang. Beruang akan datang. Tidak. Ini sarang beruang. Beruang akan datang. Xie Yi, bukannya katamu ada beruang? Di mana beruangnya? Di mana beruangnya? Di tempat liar ini. Tidak ada jejak sama sekali. Xie Yi, kalau kamu masih cari gara-gara, aku benar-benar marah. Kebetulan beruang itu tidak ada di sini. Kita sudah cukup beruntung. Sudahlah. Kamu masih bicara omong kosong? Tulang-tulang di tanah ini, bukankah semua binatang yang tidak menemukan makanan, lalu mati kelaparan? Kalau ada beruang, pasti sudah mati kelaparan juga. Iya Kak Si. Kalau mau mengontrol Chu Shuang, melarangnya main keluar, bisa bilang langsung. Ngapain harus bohong? Sudah. Kakak. Sudah sore, ayo cepat pulang. Mungkin Shawan sekarang sudah bangun tidur, sedang cari kita. Baiklah, baiklah. Pulang. Dengan kalian berdua, mana bisa main enak sungguh menyebalkan. Ayo. Shawan, nak. Belum bangun juga? Kami sudah jalan-jalan sebentar, lalu kembali. Cepat bangun, Xiaowan. Nanti siang, begitu tim penyelamat datang, kita bisa pulang. Ada apa? Belum bangun juga? Aku lihat dulu. Buruk, Shawan hilang. Buruk, Shawan hilang. Hilang dasar anak. Jangan asal bicara. Tenda ini benar-benar kosong. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shenwan hilang begitu saja? Shawan, cepat keluar. Bu, jangan panik dulu. Shenwan sejak kecil memang aktif. Mungkin dia sedang jalan-jalan. Betul, Tante. Shenwan kan laki-laki dewasa, pasti tidak apa-apa. Mungkin bangun tidur tidak lihat kita, lalu main sendiri. Ada yang tidak beres. Shenwan mungkin sudah diserang beruang. Diam! Kau pembawa sial. Berdusta lagi. Kubunuh kau. Bu, jangan marah. Kakak ipar hanya terlalu khawatir. Dia tidak bermaksud buruk, hanya cemas pada Shenwan. Diam kau. Pembawa sial. Kubunuh kau. Xie Yi, omong kosongmu sebelumnya tidak kupermasalahkan. Jika kau berani lagi mengutuk adikku, aku akan cerai denganmu. Kak Si, kau sehari-hari ngomong ngawur sudahlah. Meski kau sangat benci Xiaowan, janganlah mengutuk dia dimakan beruang. Menurutmu ini tidak keterlaluankah? Lagi pula, sore ini tim penyelamat akan tiba. Apa mungkin terjadi pada Xiaowan? Sudah kukatakan semuanya. Kalian tak bisa menerima. Tinggallah di sini menunggu mati. Xie Yi, sebelum hal ini jelas penjelasannya. Kalau kau berani melangkah, aku akan cerai denganmu. Cerai. Tim penyelamat tak akan sampai hari ini. Kau tak punya kesempatan itu. Xie Yi, apa maksudmu? Kau berhenti? Chu Shuang, bukankah dia sudah mengatakannya dengan jelas? Janji padaku. Pulang langsung cerai dengannya? Betul. Begitu kembali ke kota Jiangcheng, langsung cerai dengannya. Usir dia dari keluarga. Lihat dia masih sombong. Xie Yi, ini pilihanmu sendiri. Jangan menyesal. Aku hubungi tim penyelamat. Apa? Tim penyelamat terkena longsor. Paling cepat baru sampai besok. Kakak ipar, makanlah sedikit. Terima kasih. Kakak ipar, bisakah kau ajak kakakku berbicara baik-baik? Dia kali ini serius rupanya. Begitu pulang nanti, dia akan cerai denganmu. Pulang. Sudah tidak bisa kembali. Apakah tim penyelamat terkena longsor baru bisa tiba besok? Kak ipar, bagaimana kamu tahu? Aku bilang,
Katakan aku bisa meramal masa depan, percaya. Baiklah. Saat beruang raksasa datang besok, ikutilah aku. Aku tahu tempat paling aman. Ya. Chu Shuang jangan marah pada Xie Yi lagi. Sampai-sampai sakit karena marah, tidak sepadan. Iya, Chu Shuang. Dari perjalanan ini aku sudah melihat jelas sifat asli Xie Yi. Setelah kembali ke kota, putuskan hubungan dengan dia. Kedepannya, aku hanya mengakui Wang Lin sebagai menantu. Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Karena kalian tidak bisa menerimanya, tinggallah di sini menunggu ajal. Bercerai. Tim penyelamat tidak akan tiba hari ini. Kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Bu, aku menikah dengan Xie Yi sudah 3 tahun. Dia tidak pernah seemosional seperti hari ini. Menurutmu, apa beruang yang dia katakan itu benar adanya? Menurutmu, apa beruang yang dia katakan itu benar adanya? Mana mungkin? Kamu masih belum tahu, Xie Yi hanya bisa menggunakan cara menakut-nakuti untuk menarik perhatianmu. Jangan sampai kamu terjebak tipuannya. Iya, Chu Shuang. Kamu sudah marah seharian. Pasti lelah karena marah. Aku antar kamu istirahat. Kak Ipar di luar. Ada apa? Aduh, ada apa? Kenapa diam saja? Ada beruang! Di belakang. Aduh, Chu Shuang, kenapa kau juga jadi gila seperti Xie Yi? Jangan asal bicara, cepat kembali dan istirahat. Hah? Air liur dari mana ini? Ada beruang. Tolong. Aduh, Ada beruang. Tolong. Ada beruang. Kakak Ipar, benar ada beruang. Ibu dan kakak masih di luar. Kita harus menyelamatkan mereka. Tidak bisa. Keluar pasti mati. Aduh! Wang Lin, tolong aku. Chu Shuang, aku cari senjata. Kau tahan dulu. Wang Lin. Sudah kukatakan semuanya. Kalau kalian tak bisa menerima, tinggallah di sini menunggu mati. Suamiku, aku salah sangka tentangmu. Cepat, ikut aku. Aman di mobil. Ibu, kenapa kau di sini? Cuksue yang menyelamatkanmu. hah? Terima kasih sudah selamatkan kakakku. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, Cuksue yang memaksa aku menyelamatkanmu. Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah padanya. Kak, Sudah, persiapan di luar mobil hanya bisa menahan 10 menit, harus segera pergi. Tidak bisa. Shaolin masih di luar. Xie Yi, turun cepat, bawa dia naik. Sekarang, kamu menyuruhku mati? Kalau mau, kamu sendiri yang pergi. Kamu ini nakal sekali ya. Bagaimana caranya berbicara pada orang yang lebih tua seperti ini? Cepat turun, selamatkan dia. Aduh, Chu Shuang. Shaolin masih di luar. Bukankah kamu paling suka Shaolin? Suruh Xie Yi cepat turun menyelamatkannya. Benar, Xie Yi bilang mobil ini aman. Buka pintu. Cepat buka pintu! Buka pintu. Buka pintu. Shaolin, bagus sekali. Cepat bukakan pintu untuknya. Shen Chu Shuang, buka pintu. Bisa membunuh kita semua. Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Chu Shuang, aku cari senjata. Kamu bantu tahan dulu. Wang Lin. Cepat buka pintu! Chu Shuang, aku tahu salah. Ampuni aku kali ini ya, boleh? Tante, ada beruang. Ada beruang, buka pintu, tolong aku. Dasar anak perempuan, kamu ini kenapa sih? Wang Lin baru pulang ke negara. Langsung ajak kamu jalan-jalan. Tega kamu biarkan dia. Mati di luar? Cepat buka pintu. Shen Chu Shuang, kalau kau tak ingin membunuh semua orang, jangan buka pintu. Maaf, aku yang ajak Wang Lin ke daerah tak berpenghuni ini. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatannya.
Chu Shuang, terima kasih. Aku tahu, kamu pasti tak akan meninggalkanku. Sayang. Tolong aku. Suamiku, aku yang ngajak Wang Lin ke daerah tak berpenghuni. Aku harus bertanggung jawab. Tolong, tahan beruangnya sebentar untuk kami. Iya. Kenapa mobil berhenti lagi? Bensin habis. Lalu bagaimana? Aku tahu ada rumah aman. Bisa untuk bersembunyi. Bagus. Xie Yi, kamu dari tadi tahu ada rumah aman, tapi tidak bilang pada kami. Apa menunggu beruang, memakan kami, agar kamu bisa warisi harta keluarga kami? Aku selalu bilang ada beruang. Siapa yang percaya? Berani bicara seperti itu padaku? Kurang ajar. Akan kuhajar kamu. Sudah, Bu. Mobil ini ban pecah. Sekarang bensin habis. Kita hanya bisa menunggu di sini sampai tim penyelamat datang. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Tunggu. Shawan masih di tempat tadi. Kalau dia kembali dan tak menemukan kita, kita harus cepat kembali mencarinya. Keluar sekarang sangat berbahaya. Siapa yang mau pergi? Kamu saja yang pergi? Masa Kia? Shawan kan adik iparmu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku bukan. Bukannya kamu sudah menjadikan Wang Lin sebagai menantumu? Suruh dia saja yang pergi. Baik. Kalau Kak Shi memaksaku pergi, maka aku akan pergi. Chu Shuang, jika aku gagal membawa kembali Shawan, kau bisa taruh nisanku di puncak gunung. Pemandangan di sana bagus. Dengan begitu, aku bisa melihatmu. Chu Shuang, jika aku gagal membawa kembali Shawan, kau bisa taruh nisanku di puncak gunung. Pemandangan di sana bagus. Dengan begitu, aku bisa melihatmu. Keterlaluan. Mau pergi kemana? Mau mati? Tak apa Chu Shuang, asalkan kau senang, apapun akan kulakukan. Sudahlah, kita pergi ke tempat yang aman itu dulu. Tunggu tim penyelamat datang besok, baru kita cari Shawan bersama? Baiklah kalau begitu. Syed Tenggar. Wang Lin itu sangat baik pada putriku. Pantas saja putriku tidak suka padamu. Ibu, kenapa ibu bilang begitu? Kalau tadi tidak ada kakak ipar, kita mungkin sudah dimakan beruang. Ci. Menurutku dia hanya beruntung saja. Kalau aku yang di mobil, aku juga bisa selamat. Sudah, Ibu. Kamu juga jangan banyak bicara. Tunggu tim penyelamat datang besok, cari Shen Wan kembali, kita bisa pulang. Ya. Tidak perlu cari Shen Wan lagi. Dia sudah mati. Syed, kamu sampai sekarang masih menakut-nakuti. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani melawanmu? Tidak percaya? Kalian lihat sendiri. Tidak mungkin. Shen Wan tidak mungkin dimakan beruang. Pasti kamu yang memalsukan rekaman untuk menipuku. Apa untungnya aku menipumu? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tante Chu Shuang, jangan panik dulu. Monitor tidak menunjukkan langsung Shen Wan dimakan beruang. Dia pasti masih hidup. Iya, Shen Wan pasti hilang. Begitu tim penyelamat tiba, kita bisa pulang. Betul. Shen Wan sejak kecil lincah dan aktif. Dia pasti bisa dari bahaya beruang selamat. Kalian belum mengerti? Beruang raksasa itu tingginya 2-3 meter. Dengan kondisi Shen Wan saat itu, tidak mungkin lolos. Syed, kalau kau berani bicara omong kosong lagi, kalau Shen Wan kenapa-napa, aku akan menuntut balas. Syed, bisakah kau berhenti mengatakan kata-kata sinis? Kalau kau berani jadi pembawa sial lagi, mengutuk adikku, aku pasti buatmu menyesal. Percaya atau tidak? Kak, ini di mana? Ini yang kukatakan, tempat persembunyian. Kita bersembunyi di sini. Beruang raksasa sementara tak temukan kita. Ayo. Halo, kami dari tim penyelamat. Apakah mobil kalian ban kempes dan menghubungi kami untuk tolong?
Apakah kalian menghubungi kami untuk tolong? Iya. Kami sebenarnya datang untuk berwisata. Akhirnya bertemu seekor tinggi 3 meter. Oh tidak, beruang besar tinggi 10 meter. Sekarang anakku juga hilang. Kalian cepat pikirkan cara. Tolong selamatkan anakku. 10 meter. Beruang itu makan apa sampai bisa sebesar ini? 10 meter. Apa yang dimakan beruang itu bisa sebesar ini? Aku tidak bercanda. Satu gigitan beruang itu bisa membunuh orang. Kalian harus sangat berhati-hati. Tante, kami paham keinginanmu menyelamatkan putramu. Tenang saja, kami tim penyelamat profesional. Bahkan beruang 10 meter atau 100 meter, kami bisa selamatkan putramu. Mimpi ramalan lagi. Siap-siap. Kita hadapi beruang itu. Siap apa lagi? Beruang yang kita tangkap puluhan bahkan ratusan. Masa ada masalah? Sebaiknya bersiap, lengkapi persenjataan. Kalau tidak, bisa tewas. Pengalaman kami di daerah tak berpenghuni jauh lebih banyak. Urus dirimu sendiri saja. Jangan cuma ngomong sembarangan. Sudah, kita cari orangnya bersama. Setelah ketemu sekalian, bawa kalian pulang. Kakak ipar, semoga kali ini semua lancar. Putra Shawan, di mana kamu? Ibu datang cari kamu. Sudahlah, tante. Putramu mungkin tidak di sekitar sini. Kita cari di tempat lain. Beruang raksasa itu sangat berbahaya. Harus ekstra hati-hati. Tenang, panah ini tak perlu. Kami punya alat anti beruang yang lebih baik. Semprotan anti beruang model terbaru. 10 beruang sekalipun cium baunya langsung kabur. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita pergi. Kalian tunggu di sini. Kami cari di sekitar. Pasti kami bawa dia kembali. Kakak ipar, apa mereka benar bisa bawa Shawan kembali? Kemungkinan selamat kecil. Shade, jangan jadi pembawa sial. Mereka punya semprotan anti beruang model terbaru. Masa bisa ada masalah? Ibu benar. Tim penyelamat begitu profesional. Pasti bisa membawa Shawan pulang. Shaolin lebih paham. Tenang saja. Nanti setelah kembali ke kota, aku akan suruh Chu Shuang cerai dengan Xie Yi, lalu menyatukan kalian berdua. Bu, yang terpenting sekarang cari Shawan. Jangan bicara hal tak penting. Kapten, banyak tulang di tanah ini. Jangan-jangan benar ada beruang raksasa? Kamu benar-benar percaya omongan mereka? Mereka cuma ketakutan karena lihat beruang, jadi digambarkan seram-seram sampai segitunya. Kalau benar ada beruang 10 meter, aku yang pertama jadi makanannya cukup. Apa itu? Keluar! Kapten, cuma angin. Ngapain panik? Beneran deh. Semua gara-gara mereka membesar-besarkan, buat aku ikut tegang. Sudah larut. Ayo cari dia cepat, kita cari per arah. 1 jam lagi, kumpul di sini. Oke. Shen Wan? Shen Wan, kamu? Keluarlah, Shen Wan. Kami menyelamatkanmu. Keluarlah. Ini? Jangan-jangan ini ponsel Shen Wan? Shen Wan, kamu? Iya, aku. Tim penyelamat, iya. Keluargamu sudah menunggumu. Ayo, kita pulang dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Barangku ada yang tertinggal. Temani aku ambil. Kukira apa? Ayo. Oh ya, Shen Wan. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Keluargamu mencari kamu sampai hampir gila. Hah? Aku tidur larut akhir-akhir ini. Lalu paginya saat bangun, ibu dan kakakku sudah pergi. Jadi aku jalan-jalan, akhirnya tersesat. Kebetulan aku menemukan gua ini. Bertahan beberapa hari. Memang mirip dengan cerita ibumu. Selama kamu hilang, kamu tak tahu, ibumu dan keluarga sangat khawatir. Jangan ulangi lagi. Tenang. Beberapa hari lagi mereka tak akan khawatir. Beberapa hari lagi mereka pasti tak khawatir. Kita segera pulang. Tapi, ekspresimu kenapa? Orang yang kau minta sudah kubawa. Silakan. Shen Wan, kamu
Kita sepakat kumpul dalam 1 jam. Ini sudah 2 jam. Kenapa ketua tim belum kembali? Jangan-jangan dia kena musibah? Jangan-jangan ketua tim kena musibah? Jangan ngomong sembarangan. Ketua tim kan yang paling tangkas di tim penyelamat. Mana mungkin kenapa-napa? Tapi, kalau bahkan ketua tim sehebat itu kena musibah, maka kita pasti mati. Tutup mulutmu, pembawa sial. Mungkin ketua tim sudah menemukan Shen Wan. Ayo kita pergi ke tempat yang dia cari. Lihat lagi. Sudah hampir jam 10. Kenapa tim penyelamat belum kembali? Khawatir mereka tidak akan kembali. Kamu ngomong apa sih? Mereka kan tim penyelamat profesional. Bisa kenapa? Bibi benar. Tim penyelamat sudah pergi mencari Shen Wan. Mungkin karena itu agak tertunda. Benar. Pasti begitu. Shaolin benar. Kalau Shen Wan kembali, kita bisa pulang. Cepat lihat, mereka kembali. Bagaimana anak saya ketemu? Orangnya tidak ditemukan. Kenapa kalian kurang 1 orang? Kami bertiga berpisah mencari. Hasilnya, janji bertemu 1 jam kemudian untuk bertemu. Tapi, ketua tim sulit dihubungi. Kami juga tidak bisa menemukannya. Bahkan anggota tim penyelamat hilang. Bisakah kita pulang hidup-hidup? Bahkan tim penyelamat hilang. Bisakah kita pulang hidup-hidup? Aku tidak percaya ketua tim sebesar itu bisa hilang. Aku akan cari lagi di sekitar sini. Chu Shuang, maaf. Aku yang seharusnya tidak memaksamu membawaku ke daerah tak berpenghuni. Kalau kau tidak datang, Kak Si juga tidak akan ikut. Kalau Kak Si tidak ikut, Bibi dan Shawan juga tidak akan ikut. Ini semua salahku. Aku yang berjanji padamu untuk datang ke daerah tak berpenghuni. Ini bukan salahmu. Tenang saja. Karena aku yang membawamu ke sini, aku pasti akan mengantarmu pulang dengan selamat. Betul. Dulu kalian berdua yang mau ke daerah tak berpenghuni, Xie Yi yang nekat ikut, kami pun ikut juga. Situasi seperti sekarang ini semua salah Xie Yi. Xie Yi yang hilang, kenapa bukan kau? Salah aku? Salah aku karena tidak mengingatkan ada beruang? Atau salah aku karena tidak mengajak kalian kabur? Kau berani bicara begitu? Kau tidak punya malu. Kau. Xie Yi, karena kau adikku dan ibuku baru datang ke daerah tak berpenghuni. Aku tidak menyalahkanmu. Kalau kau masih bicara seenaknya, hati-hati saat kami pergi tidak membawamu. Kak Si, ini semua salahku. Aku tidak seharusnya memaksa Chu Shuang membawaku ke daerah tak berpenghuni. Lain kali, lebih baik jangan ikut aku lagi. Aduh. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ini semua salahku. Bukan salah Kak Si. Xie Yi, kau mau cari masalah apa lagi? Xie Yi, apa maumu? Aku yang cari masalah? Shen Chu Shuang, kamu lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang cari masalah? Kak Si, maaf. Ini salahku. Aku yang seharusnya tidak membawa Chu Shuang ke daerah tak berpenghuni. Kalau mau memukul, pukul saja aku. Jangan ganggu Chu Shuang lagi. Kau ini Xie Yi. Akhirnya ketahuan juga sifat aslimu. Sekarang, berani memukul Shaolin di depan kami. Nanti kalau sudah kembali ke kota, apa kau akan memukul seluruh keluarga Shen? Xie Yi, cepat minta maaf pada Wang Lin. Minta maaf padanya. Berdasar apa? Karena kau pukul dia. Wang Lin hanya ingin meminta maaf padamu. Kau langsung memukulnya tanpa tanya sebab. Xie Yi, kau pria dewasa. Kok picik sekali? Kakak, jangan marah. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Bukti sudah jelas. Masih ada kesalahpahaman apa lagi? Xie Yi, cepat minta maaf pada Shaolin. Chu Shuang. Kak Xie tidak perlu minta maaf. Ini semua salahku. Kalau Kak Xie tidak suka padaku, aku pergi saja. Berdiri. Kamu tidak salah. Mau pergi kemana? Tidak salah. Xie Yi yang memukulmu. Kalau ada yang harus pergi, ya dia yang pergi. Xie Yi, pergi kau dari sini. Xie Yi, kamu harus introspeksi diri. Kalau introspeksimu tidak baik, jangan pulang. Xie Yi, kamu harus introspeksi diri. Kalau tidak berhasil, jangan pulang. Kak, tempat ini sekarang sangat berbahaya. Mau suruh kakak ipar pergi kemana? Tidak apa-apa. Aku pergi. Kakak ipar, tunggu tim penyelamat. Bawa Shen Wan kembali. Kita bisa pergi bersama dari daerah tak berpenghuni. Sekarang kau sendirian bertindak gegabah sangat berbahaya. Tidak apa-apa. Aku kembali ke rumah aman di sana aman. Dan mereka ini tidak bisa kembali. Kalau kau tidak mau seperti mereka ikut aku. Tapi kakak ipar sendirian terlalu berbahaya. Aku akan periksa. Xie Yi, begitu tim penyelamat datang, kami akan segera tinggalkanmu dan pergi dari daerah tak berpenghuni. Lihat bagaimana nanti kau bersaing denganku memperebutkan Chu Shuang. Bagus dia pergi. Setelah kita pergi dari daerah tak berpenghuni, lihat dia masih berani keras kepala atau tidak. Bu, kita tunggu di sini sebentar saja. Mungkin Shen Wan dan tim penyelamat segera kembali.
Kau tidak apa-apa? Maaf, Chu Shuang, ini semua karena aku membuat Kak Si salah paham. Kak Si pergi karena marah. Ini bukan salahmu. Kau tidak perlu minta maaf. Justru Xie, aku pasti suruh dia datang untuk minta maaf padamu. Kau lepaskan sakit. Chu Shuang, wajahku sakit sekali. Memegang tanganmu sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Bagaimana? Sudah menemukan anak saya dan komandan kalian? Sudah hampir jam 12. Khawatir komandan seperti kata Xie sudah tewas. Jangan jadi pembawa sial. Siapapun yang celaka, komandan tak mungkin celaka. Lalu harus tunggu berapa lama lagi? Jika tidak segera menemukan anak saya pulang, persediaan makanan kita hampir habis. Tunggu sebentar lagi. Aku akan minta bantuan ke markas sekarang. Tunggu. Lihat. Apa itu? Apa itu? Beruang. Ada beruang! Besar sekali. Xie ternyata berkata benar. Beruang itu ternyata tingginya beberapa meter. Semprotan anti beruang kita sama sekali tak mempan. Cepat lari, lari, cepat. Rumah aman. Rumah aman yang dikatakan Xie itu aman. Cepat lari. Beruang raksasa datang. Lari. Sudah hampir jam 10, kakak ipar. Apa mama dan kakak? Benarkah mereka akan diserang beruang? Diserang beruang? Iya. Harusnya kita menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar akan mati. Di sini tak ada apa-apa. Kau mau selamatkan pakai apa? Tapi kakak dan mama bagaimana dengan mereka? Xie, cepat buka pintu. Kau mau bunuh kita? Itu suara mama. Kakak ipar! Itu mama dan kakak mereka sudah kembali. Kakak ipar, ibu dan kakak pulang. Mereka pulang. Xie, buka pintunya cepat. Mau bunuh kita? Kak Shi, aku benar-benar salah. Kalau kau tidak puas dengan Chu Shuang dan Bibi, serang saja aku. Mereka tidak bersalah, Kak Zi. Xie, nyawa dipertaruhkan. Ini bukan saatnya kau mengamuk. Xie, kau tidak dengar? Buka pintu. Aduh, Bibi. 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 Xie, buka pintu tidak bilang. Mau kubunuh jatuh? Diam. Kalian sudah menarik perhatian beruang. Tempat ini sudah tidak aman. Teriak lagi. Beruang tahu posisi kita. Berani bicara begitu padaku? Kurang ajar. Bu, Kak Ipar benar. Ini keadaan darurat. Tolong kecilkan suaramu. Kau kurang ajar? Beresin, Ibu. Kau tinggalkan kami? Ikut dia bersembunyi. Masalah ini belum selesai. Sudah, Bu. Jangan bertengkar. Kalau beruang benar-benar tertarik, bahaya. Kak Shi, jangan-jangan kau sudah tahu soal serangan beruang? Sengaja tinggalkan kami, lari sendiri? Kak Shi, jangan-jangan kau sudah tahu ada serangan beruang, lalu sengaja tinggalkan kami dan kabur sendiri? Sudah kuduga. Saat Chu Shuang suruh kau pergi, kau langsung pergi. Ternyata kau sudah tahu ada beruang yang menyerang kita lalu sembunyi sendiri. Masihkah kau manusia? Xie, ini menyangkut nyawa. 2 hari ini aku memang bantu Wang Lin membicarakanmu. Tapi kau tinggalkan kami semua menunggu mati di sini. Tidakkah kau merasa perbuatanmu keterlaluan? Shen Chu Shuang, tidakkah ucapanmu tidak lucu? Apa maksudmu? Dulu kau yang mengusirku demi Wang Lin. Haruskah aku tetap di sana dengarkan kalian menghinaku? Lagi pula, bukankah sudah kuperingatkan akan ada serangan beruang? Siapa yang mendengarkan ucapanku? Meski begitu, kau tak boleh tinggalkan kami begitu saja. Chu Shuang adalah istrimu, kau keterlaluan. Bukankah dia selalu bicara tentang cerai? Aku kabulkan keinginannya. Mulai sekarang, hubungan suami istri kita putus. Xie, kau yakin? Pasti Kak Ipar, jangan gegabah. Salah paham dengan kakakku pasti bisa diselesaikan. Tak perlu sampai bercerai. baik. Kau yang bilang, jangan menyesal nanti. Menyesal apa? Kurasa dia sudah lama ingin bercerai denganmu, tapi bagus juga. Dia yang ajukan duluan. Nanti tak perlu dia ganggu lagi. Kak Ipar, jangan gegabah. Salah paham dengan kakakku pasti bisa diselesaikan. Tak perlu sampai bercerai. Aku tahu batas. Karena Shen Chu Shuang rela demi Wang Lin mendorongku ke cengkraman beruang, maka aku tak akan lagi berbaik hati pada mereka. Sudah, yang terpenting sekarang, cari 2 orang yang hilang. Wang Ran, hubungi markas, minta bantuan. Jangan telepon. Nomor darurat tak tersambung. Xie, asal bicara. Kau bilang tak bisa ya, tak bisa? Kau bisa meramal? Sinyal hilang di sini? Telepon tak tersambung. Aduh,
Bapak, tak bisa hubungi tim penyelamat. Di luar masih ada beruang mengintai. Terus kita harus bagaimana? Xie Yi, semua gara-gara mulut sialmu ini. Karena kamu, telepon jadi tidak bisa tersambung. Sudahlah. Sekarang karena tidak ada pertolongan, kita istirahat saja semalaman. Kumpulkan tenaga. Setelah kita keluar besok, saat mencari orang, baru hubungi markas. Xie, kamu sedang apa? Posisi kita sudah terbongkar. Beruang raksasa pasti akan menyerang sini. Cabai-cabai ini, aroma pedas menusuk yang dikeluarkannya, bisa menunda serangan beruang raksasa. Hei, tidak perlu terlalu tegang. Hari ini kita temukan orang, lalu pergi. Kamu menabur ini, sama sekali tidak perlu. Tidak, hari ini kita tidak bisa berangkat. Xie Yi, apa kau mengutuk kami mati di sini? Aku mengatakan fakta. Jam 6 sore, jembatan untuk pulang akan runtuh. Beruang raksasa akan menerobos ke sini. Kita harus bersiap secepatnya. Baiklah, baiklah. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi atas nama tim penyelamat profesional, aku jamin, hari ini kita pasti akan menemukan 2 orang yang hilang, lalu membawa kalian semua keluar dari daerah tak berpenghuni. Dengar tidak? Mereka ini kan tim penyelamat profesional. Pasti akan membawa kita pergi dari sini. Tidak seperti kamu, hanya bisa menakut-nakuti. Bu, yang dikatakan kakak ipar bukan tanpa alasan. Rencana tak selalu sesuai perubahan. Hanya dengan persiapan awal, baru bisa mencegah masalah sebelum terjadi kan? Diam kau! Dasar anak kurang ajar! Dia bukan kakak iparmu lagi. Ibu benar. Sekarang kalau kita tidak percaya profesionalitas tim penyelamat, masa harus percaya omongan sembarangan Xie? Kalau kalian tidak percaya, tinggallah di sini menunggu mati. Xie, kalau kamu percaya beruang hitam akan menyerang, apakah dengan busur rusak ini bisa menghentikannya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma takut pada beruang raksasa. Mulai gila lagi. Percaya atau tidak, terserah. Jangan pedulikan dia dulu. Mencari orang lebih penting. Benar. Cepat temukan anak saya, baru kita bisa pulang. Biarkan si gadis dan Xie Yi itu. Ayo kita pergi. Lanjutkan. Kami di utara, tidak menemukan mereka berdua. Bagaimana dengan kalian? Saya juga tidak menemukan mereka. Saya dan Chushuang di selatan juga tidak menemukan mereka. Sekarang hampir jam 6. Sebentar lagi hari gelap. Jika kita masih tidak menemukan mereka, maka kita harus kembali dan merencanakan lagi. Tidak boleh. Anak saya belum ditemukan. Kalian tidak boleh pergi. Tante, maaf kalau saya belak-belakan, anak Anda sudah hilang 3 hari. Di daerah tak berpenghuni ini, meski tidak diserang beruang, mungkin sudah celaka. Meski tidak diserang beruang, mungkin sudah celaka. Tidak mungkin anak saya mati. Tidak mungkin. Bu, hari sudah sore. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Aku bicara fakta, pukul 6 sore jembatan kita pulang runtuh. Beruang raksasa akan masuk sini. Kita harus bersiap secepatnya. Sudah jam 6. Jangan-jangan yang dikatakan Xie Yi benar. Mana mungkin ada orang bisa seakurat itu? Katanya jembatan runtuh. Ya runtuh. Iya, jam 6. Jembatannya kan belum runtuh. Mungkin kita pulang dulu saja. Karena hujan deras, jembatan menuju daerah tak berpenghuni barat laut runtuh. Perkiraan bisa dilintasi besok sore. Masyarakat harap waspada. Bapak, Jembatan pulang runtuh. Sama persis seperti kata Xie Yi. Sama persis seperti kata Xie Yi. Kebetulan, pasti cuma kebetulan masa iya Xie Yi selalu tepat. iya. Dia kan bukan dewa, mustahil semua perkataannya tepat. Kan hujan deras, wajar jembatan jebol diterjang? Pasti cuma tebakannya. Yang dikatakan Xie Yi kalau benar-benar terjadi. Bukannya nanti beruang raksasa akan menyerang? Beruang datang, cepat lari. Kakak ipar, jembatan kita pulang benar-benar runtuh. Sama persis katamu, Nanti beruang raksasa menyerang. Kita pasti siap sepenuhnya. perkataanmu terbukti semua, Kak. Bagaimana bisa melakukannya? Bukannya kamu percaya aku bisa meramal masa depan? Semua yang kakak ipar katakan terbukti benar. Terbukti. Kalau begitu, kakak ipar, di masa depan yang bisa kau lihat, bagaimana akhir kita nanti? Beruang raksasa menyerang. Ibumu dan kakakmu yang pertama meninggalkanmu. Akhirnya, untuk menyelamatkanku, kau mati diterkam beruang. Akhirnya, untuk menyelamatkanku, kau mati diterkam beruang. Apa ini benar? Bagaimana mungkin ibu dan kakakku meninggalkan kita dan menyelamatkan diri sendiri? Kita ini keluarga. Keluarga. Dalam situasi hidup dan mati,
Tidak ada yang namanya keluarga. Apalagi, kalau mereka mau menolong, hanya akan menolong keluarga sebenarnya. Kita berdua tidak pantas. Bu, beruang yang kakak ipar katakan itu benar. Dia hanya ingin menyelamatkan kita semua. Aku mengerti. Xie Yi, dasar anak kurang ajar. Cepat buka pintu untuk ibu. Xie Yi, cepat buka pintu. Ada beruang datang. Bukannya kalian sudah meninggalkan aku dan Cuksue pergi? Mengapa harus kubukakan pintu untuk kalian? Aku salah, menantu baik. Cepat bukakan pintu untuk ibu. Suamiku, aku seharusnya mendengarkanmu. Asal kau buka pintu, aku tidak akan menceraikanmu lagi. Suamiku, aku seharusnya mendengarkanmu. Asal kau buka pintu, aku tidak akan menceraikanmu lagi. Benar-benar, asal kau buka pintu, kau tetap menantu keluarga Shen. Kakak Zi, beruangnya sudah dekat. Cepat buka pintu! Kakak ipar, mau buka pintu untuk mereka? Dua anggota tim itu punya pengalaman hadapi beruang. Kalau mau selamat, perlu bantuan mereka. Cepat masuk. Cepat! Untung beruang raksasa tak ikut masuk. Xie Yi, berani-beraninya kau mengunci kami di luar begitu lama. Kau mau bunuh kami? Diam. Mau tarik perhatian beruang raksasa lagi? Kamu? Sudah. Beruang raksasa sudah pergi. Kita aman untuk sementara. Seandainya kita dulu dengarkan Xie Yi, tak usah keluar. Xie Yi, kemampuanmu yang selalu tepat ini belajar dari siapa? Dia cuma menantu yang ikut keluarga istri. Mana ada kemampuan. Cuma kebetulan beruntung. Xie Yi, kuingatkan, ucapanku tadi tak berlaku. Begitu kembali ke kota, kau dan putriku pasti cerai. Perceraianmu dengan putriku pasti terjadi. Baru bilang sudah tak berlaku, mulutmu ini Pak, cuma buang angin. Berani kau menghinaku. Kubunuh kau. Bu, karena sudah berjanji tak cerai dengan Xie Yi, harus tepati janji. Xie Yi, tenang. Aku tak akan cerai denganmu. Tak perlu, aku yang minta cerai. Perceraian ini harus terjadi. Kamu tidak bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti bercanda? Kak Shi, jangan-jangan kamu dari dulu sudah mau meninggalkan Chu Shuang? Kalau begitu, pernikahan yang Chu Shuang pertahankan untukmu selama ini sungguh tidak berarti. Xie Yi, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu pikirkan baik-baik, mau bercerai denganku atau tidak? Keluar dari keluarga Shen, kamu bukan apa-apa. Kamu pertimbangkan matang-matang. Aku sudah memutuskan. Perceraian ini harus bercerai. Xie Yi, itu kata-katamu sendiri. Anakku, kamu cerai saja dengan Xie Yi. Bersama dengan Wang Lin, ibu rasa kalian berdua pasangan yang ditakdirkan. Bu, sebaiknya kita tunggu Shawan pulang dulu. Kalian masih belum mengerti? Shawan sudah 3 hari tidak pulang. Kecuali dia sudah mati, tidak mungkin yang lain. Yang terpenting sekarang adalah tunggu besok jembatan dibuka, kita langsung kembali ke kota. Tidak mungkin, anak saya pasti tidak apa-apa. Kau bicara sembarangan lagi, kubunuh kau. Kalau kau tidak percaya dia sudah meninggal, tinggallah di sini cari dia. Jangan tahan kami untuk pulang. Cukup, Xie Yi. Ibuku baru saja bisa menerima kenyataan bahwa Shawan hanya hilang. Jangan kau sakiti hatinya lagi. Kalian hanya menipu diri sendiri. Jika begini terus, kita semua akan jadi mangsa beruang. Diam kau. Bibi, Xie Yi juga ada benarnya. Sebaiknya ibu bersiap mental. Besok setelah jembatan diperbaiki, kita segera pulang saja. Anakku, ibu belum menemukanmu, mereka sudah bilang kau celaka. Anakku, nasibmu sungguh malang. Itu anakku pulang. Tunggu, Shawan. Ibu bukakan pintu. Rupanya beruang raksasa menyerang kita di sini. Jangan buka pintu. Beruang bisa meniru ketukan manusia untuk memakan korbannya. Yang mengetuk di luar adalah beruang. Yang mengetuk di luar adalah beruang. Apa yang Xie Yi katakan benar. Memang ada mitos seperti itu. Di daerah dataran tinggi, ada beruang bernama beruang wajah manusia. Mereka bisa meniru gerakan manusia untuk mengurangi kewaspadaan orang. Pada akhirnya, mereka memakan manusia. Beruang wajah manusia. Lalu kita gimana? Aku tak percaya. Pasti anakku. Aku buka pintu. Bibi, kenapa kamu nekat banget? Jangan-jangan di luar beruang. Kita semua bisa dimakan beruang. Bibi, kalau yang di luar memang Shawan, dia pasti sudah bersuara. Dia lama diam, pasti beruang. Ada orang di dalam? Bu, kakak, kalian di dalam? Suara anakku. Pasti Shawan. Lepas.
Nak, Bu akhirnya ketemu kamu. Kamu kemana saja? Masuk dulu, Bu. Baik-baik, bahaya, masuk dulu. Duduklah. Syawan, kamu kemana? Syawan, kami cari kamu kemana-mana. Bu khawatir sekali. Beberapa hari lalu aku bangun, ingin jalan-jalan. Tapi tersesat. Lalu ketemu tempat ini. Tak disangka kalian di sini. Syukurlah. Kan ku bilang, anakku beruntung. Mana mungkin dimakan beruang? Dimakan beruang? Siapa bilang aku dimakan beruang? Xie itu? Xie, apa maksudmu? Kamu harap aku dimakan beruang? Ini tidak mungkin. Rekaman video itu Shen Wan jelas-jelas diseret beruang. Apa yang tidak mungkin? Anakku larinya cepat, tidak boleh. Ku bilang kamu ini tidak suka lihat keluarga kami baik-baik saja. Anakku sedikit kena masalah, kamu senang begitu. Xie, fakta sudah di depan mata. Masih ada apa yang tidak mungkin? Omongan kosongmu yang dulu tidak kupermasalahkan. Kalau berani lagi mengutuk adikku, aku akan beri kamu pelajaran. Xie, fakta sudah di depan mata. Masih ada apa yang tidak mungkin? Omongan gila-gilaanmu yang dulu itu tidak kupermasalahkan. Kalau berani lagi mengutuk adikku, aku akan beri kamu pelajaran. Dengar? Berani lagi ngomong sembarangan, ku sobek mulutmu. Bu, karena Shen Wan sudah kembali, kita cepat-cepat tinggalkan daerah tak berpenghuni saja. Buru-buru apa? Nak, kita pulang. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh. Syawan, apa maksudmu ini? Aku, Tante, jangan lupa jembatan untuk pulang sudah hanyut. Sekarang kita tidak bisa kembali. Oh, iya, iya betul. Aku mau bicara soal ini, Bu. Jembatan itu runtuh. Kita pergi juga percuma. Tidak benar, Shen Wan. Kamu tidak ada beberapa hari ini. Bagaimana kamu tahu soal jembatan yang runtuh? Urusanmu apa? Waktu aku lewat tadi, dengar dari orang lain, kenapa? Betul. Xie, ini kamu main apa lagi? Kamu mencurigai anakku, ingin menahan semua orang agar tidak pergi? Sudah, sudah. Begini saja. Aku akan ganti ban mobil sekarang. Kami juga bawa bensin. Waktunya hampir pas. Kita berangkat. Pulang. Kakak ipar, jangan khawatir. Kita akan segera bisa lepas dari bahaya. Akan semudah itu? Bagus sekali, Kak. Tunggu tim penyelamat perbaiki roda. Kita bisa lepas dari cengkraman beruang dan pulang. Aku nanti tidak ingin lagi datang ke daerah tak berpenghuni ini. Aku merasa ada yang aneh. Pasti kamu terlalu tegang. Kakak ipar, jangan khawatir. Kita segera akan lepas dari bahaya. Jangan bergerak. Jejak beruang. Mungkin beberapa hari lalu beruang datang dan meninggalkannya. Sepertinya tidak mengejar kita, lalu pergi. Lalu sekarang bagaimana? Tidak. Jika beberapa hari lalu, jejak beruang seharusnya sudah lama hilang. Paling tidak akan se-ekstrem ini. Ini jelas baru. Dalam waktu singkat, beruang raksasa pasti pernah datang. Gila. Lagi-lagi panik. Nanti balik ke kota, masukin dia ke rumah sakit jiwa. Xie ini tak tahu menyesal sama sekali. Ibu, kalian berdua, ngapain banyak bicara dengan orang gila? Itu mobil sebentar lagi selesai. Kalian jaga dulu, aku ke toilet dulu. Oh, begitu. Kak ipar, bagaimana? Shen Wan bertingkah aneh, ada apa sebenarnya? Beruang raksasa? Oh, begitu. Ternyata Shen Wan di mimpi ramalan beruang raksasa masuk. Ternyata Shen Wan yang melepasnya.
Ban sudah diganti. Kita balik sekarang. Jembatan juga hampir selesai diperbaiki. Aduh, bagus sekali. Akhirnya bisa pulang. Shei, dia di mana? Shawan tadi ke toilet. Kak Ipar kayaknya tiba-tiba sadar sesuatu lalu pergi mengejarnya. Dia ngapain lagi sih? Cushuang, jangan khawatir. Dia pasti nggak bakal kenapa-napa. Lagi pula, kamu sebentar lagi akan cair dengannya. Khawatirkan dia nggak worth it. Kak Ipar, kamu sudah kembali. Tadi kamu kemana? Ikut aku Gen Shenwan pergi cari beruang raksasa.n. Dia ingin memancingnya ke sini, Aaron, untuk menyerang kita.n. En, jangan asal bicara. En, mana mungkin anakku memancing beruang raksasa ke sini? En, kalau kau fitnah anakku lagi, En, ku tampar mulutmu. En, Aku tak punya waktu menjelaskannya kepadamu, N. Kalau kau tak mau mati, N, ikutlah aku, N. Jangan salahkan aku nanti, N. Aku tak punya waktu menjelaskannya pada kalian, N. Kalau kalian tak mau mati, N, ikutlah aku, N. Jangan salahkan aku nanti, N. Siyi, Seren, tunggu Shawan kembali. Arn, baru kita bisa pergi dari daerah tak berpenghuni. N. Jangan coba-coba menakut-nakutiku, N. Kakak Ipar, N. Tunggu Shawan kembali. Arn, baru kita pergi bersama. N. Sudah kukatakan, N, kalau Shenwan kembali, N, beruang raksasa pasti ikut, N. Kalau tunggu sampai saat itu, N, sudah terlambat, N. Naik mobil, N. Ikut aku, N. Shei, N. Aku mengertiin kau ingin cepat pulang, N. Jangan khawatir, N. Tunggu semua orang lengkap, N. Baru kita pergi bersama, N. Waktu tidak cukup, N. Harus pergi sekarang, N. Kakak Ipar, N. Kau terburu-buru sekali, N. Mau apa, N. Shen dan Shenwan, In. Shawan, En, akhirnya kau kembali. En, ban mobil sudah diperbaiki. En, kita langsung pulang. En. Jangan percaya dia, N. Aku lihat sendiri tadi, N. Dia menyapa beruang raksasa, N. Dia ingin memancing beruang raksasa ke sini, N. Shei, N. Apa maksudmu? Kakak dan ibuku ada di sini. Aku menyapa beruang. Maksudmu, aku ingin membunuh keluargaku sendiri? Siyi, sudah cukup. Kamu yang bicara dulu. Adikku dimakan beruang, lalu bilang dia akan mengajak beruang ke sini. Di mulutmu, apakah ada satu kalimat jujur? Percaya atau tidak, terserah kalian. Cuk Shue, sementara beruang belum datang. Ikut aku. Percaya atau tidak, terserah kalian. Cuk Shue, sementara beruang belum datang. Ikut aku. Tak seorang pun boleh pergi. Kamu bilang anakku akan membawa beruang ke sini untuk menyerang kita, maka hari ini aku akan menunggu di sini. Hari ini aku akan membuktikan kau salah. Shei, kau benar-benar gila. Kita sebentar lagi akan keluar dari daerah tak berpenghuni. Kau masih bicara omong kosong di sini? Cepat minta maaf pada ibu dan adikmu. Yang kukatakan semuanya benar. Jika kalian ingin mati, jangan libatkan aku. Shei, barusan kau bilang, Shawan dimakan beruang. Bukankah dia sekarang masih hidup dan sehat? Itu karena dia bekerja sama dengan beruang raksasa. Dia membuat kita lengah untuk menghabisi kita semua. Omong kosong. Anakku bekerja sama dengan beruang. Masa beruang bisa bicara bahasa manusia? Shei, meski kau berusaha memfitnah Shawan, kau harus cari alasan yang masuk akal. Bilang Shawan bekerja sama dengan beruang, terlalu mengada-ada. Shei, cepat minta maaf pada adikmu. Kakak Ipar juga bermaksud baik. Jangan terlalu menyusahkannya. Menyusahkan dia? Menurutku, dialah yang menyusahkan kita. Shei, ini peringatan terakhir. Cepat minta maaf padanya. Kalau tidak, jangan harap ikut kami keluar dari daerah tak berpenghuni. Kak, tak perlu suruh Shei minta maaf. Karena hari ini, kalian semua takkan bisa pergi. Kak, tak perlu suruh Shei minta maaf. Karena hari ini, kalian semua takkan bisa kabur. Tak ada yang boleh pergi. Shawan, apa maksudmu? Sulit dipahami? Kubilang, hari ini kalian semua akan mati di sini. Shawan, sudah saat genting begini, kau masih bercanda dengan ibu. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bu, Shenwan pengkhianat. Lari. Cepat lari. Kita sudah janji. Aku bantu tahan mereka. Sekarang janjiku padamu sudah kutepati. Bisakah kau biarkan aku hidup? Kak, tolong aku. Cushuang. Beruang raksasa segera datang. Dia kebetulan bantu kita mengulur waktu. Cepat pergi. Aduh, jangan bengong. Cepat pergi. Shei akan datang menyelamatkanmu. Shei akan datang menyelamatkanmu. Kak. Ah. Ah. Cuk Shue, cepat ke sini. Kak Ipar. Mama dan Shawan sudah dimakan beruang. Aku sangat takut. Jangan khawatir. Aku akan membawamu bertahan hidup. Cepat naik.
Kak Ipar, kenapa kita belum pergi? Beruang raksasa akan menyerang kita di perjalanan pulang. Menyerang kita. Belum bisa pergi. Cepat, cepat, cepat. Pintunya terkunci. Kak Ipar, itu kakak dan yang lain. Xie Yi, beruang akan datang. Cepat buka pintunya. Chuk Shue, masih mau selamatkan mereka? Chuk Sue, aku tahu kamu di dalam. Aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Cepat buka pintu. Ya, ya, ya. Xie Yi, Chuk Shue, asalkan biarkan kami masuk. Kamu bilang apa? Kami semua setuju dengan kalian. Chuk Shue, kamu masih mau bantu mereka? Kak, tolong aku. Aduh, Chu Shuang. Beruang raksasa akan segera datang. Dia kebetulan membantu kita mengulur waktu. Ayo pergi. Aduh, jangan cuma berdiri diam. Ayo pergi. Xie Yi akan datang menyelamatkanmu. Beruang akan datang. Ah. Ikut aku ke rumah aman. Cepat pergi. Cepat. Beruang raksasa kena semprotan anti beruangku. Untuk sementara seharusnya tidak akan mendekat. Bagus sekali. Kalau begitu ayo kita segera pergi. Kalian tidak menunggu Xie Yi dan yang lain? Tunggu mereka. Mereka mungkin sudah meninggalkan kita dan kabur sendiri. Berani-beraninya tinggalkan kita. Begitu kembali ke kota, akan kuberi pelajaran. Xie Yi, kau tak berperasaan. Jangan salahkan aku. Cepat. Xie Yi, kenapa kalian kembali? Bukannya kalian sudah pergi? Xie Yi, kau berani kembali? Sudahlah. Bantuan darurat. Yang terpenting sekarang adalah segera pergi. Ini bukan saatnya untuk bertengkar. Xie Yi, nanti di kota, kau mati. Xie Yi, kau tinggalkan kami, kabur sendiri. Sungguh keterlaluan. Mulai sekarang, hubungan suami istri kita putus hubungan. Saat kalian meninggalkan aku dan Chuk Sue, kenapa tak bilang keterlaluan? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita segera kabur. Benar, benar. Beruang akan datang. Kita cepat pergi. Jika tak ingin mati, tinggallah di sini. Pergi besok saja. Tinggal di sini, buang air ludah. Tinggal untuk dimakan beruang? Xie Yi, jangan-jangan kau ingin kami semua ikut menemani kau mati? Xie Yi, jangan bercanda. Yang terpenting sekarang adalah segera pergi. Aku tak bercanda. Beruang raksasa menunggu kita di jalan pulang. Kalau kita pergi sekarang, pasti mati. Perkataan Xie Yi ini selalu terbukti benar. Lebih baik kita berhati-hati. Baik. Aku setuju denganmu. Kita tinggal 1 hari lagi di sini. Kenapa kalian juga mendengarkan kata-kata Xie Yi? Dia jelas-jelas membesar-besarkan bahaya. Mungkin sama seperti Shen Wan, ingin membantu beruang memangsa kita. Baiklah. Kalau kalian mau tinggal dan mati bersamanya, itu urusan kalian. Chu Shuang. Ayo kita pergi. Xie Yi, ikatan pernikahan kita sudah putus. Jaga dirimu baik-baik. Xie Yi si gila itu ngotot bilang ada beruang di jalan menunggu untuk menyerang kita. 2 tim penyelamat itu masih percaya omongannya. Tunggulah dimakan beruang. Mereka cari mati sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. Benar, Chu Shuang. Xie Yi sudah pasti mati. Setelah kita kembali ke kota, urusi pemakaman ibu dan Xiaowan. Kita menikah. Setuju? Beruang! Ada beruang! Kemarin, jenazah pria dan wanita ditemukan di daerah tak berpenghuni. Berdasarkan identifikasi luka, keduanya tewas akibat serangan beruang. Saat ini, petugas keamanan setempat telah menangkap beruang raksasa tersebut. Ibu, Xiaowan, kakak, mereka... Sudahlah. Semuanya telah berakhir.